Awal bab masih melanjutkan cerita dari chapter kemarin, bedanya kali ini sepertinya nasib dari Germa 66 sudah di ujung tanduk. Di mana mereka berada di sebuah ruangan dengan beberapa anak dari Big Mom. Dan sangat mengejutkan dengan apa yang dilakukan oleh mereka, yakni Sanji dan Niji akan digergaji untuk mengetahui kebenaran dari kekuatan sel Germa. Panel pertama dimulai dengan Luffy yang sedang berbicara, meskipun kita tidak bisa melihatnya secara jelas dari dekat, tapi dalam kurun waktu itu suara drum semakin keras. Luffy yang tak tahu apapun hanya bisa terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya, dan kenapa dia bisa seperti ini. Bahkan dia juga terkejut bagaimana bisa bangkit lagi setelah dibuat kalah sebelumnya. Yos, disitulah hal menarik dari bagian panel ini, yakni secara tiba-tiba Luffy merasa senang kegirangan dan tersenyum ahahaha. Kemudian dalam keadaan seperti itu dari kejauhan kita bisa melihat ada kilat hitam keluar dari tubuh Luffy. Hohoho, apakah kilat itu yang pasti akan terjadi pada diri Luffy selanjutnya? Di sebelah perairan Wano Kuni Zunisha masih bersama kapal pemerintah dan mencoba menghentikan mereka. Sedangkan Momonosuke melihat ke atap Onigashima dan melihat kilatan itu, dia sangat marah dan bahkan gemetar. Jelas melihat Momo yang terkejut seperti itu, Yamato berkata apa yang sebenarnya dikatakan oleh Zunisha. Scene lain pada aula kesenangan menara otak kiri, panel memperlihatkan beberapa medis merawat Sanji yang sedang berbaring di atas kasur. Yang bikin semua terkejut yaitu tiba-tiba Sanji bangun karena dia merasakan sesuatu dan mendongak, ia merasa bahwa Luffy masih hidup. Tak hanya Sanji saja, semua sekutu Luffy juga merasakan hal yang sama. Akan hal itu membuat semua bingung dan juga senang sambil membicarakan ke lainnya sampai kepada Nami dan Tama. Saking histerisnya mereka berdua hingga berulang kali menanyakan kepada Marco apakah Luffy masih benar-benar hidup. Secara tiba-tiba dalam keadaan yang sangat seru tersebut panel pun langsung dipotong ke tanah suci Mariejoa. Kali ini mereka juga dibuat kebingungan dengan masalah besar ini, dikarenakan sudah diketahui apakah kehilangan agen terbaik dari pemerintahan dunia sepadan dengan membuat Kaido menjadi seperti itu. Gorosei yang berambut putih gimbal itu menjawab bahwa yang dilakukannya adalah pertaruhan yang sepadan. Terutama jika mengingat masa depan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini. Di sini baru terungkaplah masalah serius yang dikatakan oleh 4 Gorosei tersebut. Inti dari pembicaraan itu ialah pemerintah dunia mencoba untuk menjaga Gomu Gomu no Mi bersama mereka di setiap era. Akan tetapi entah bagaimana cara yang dilakukan selama ini berakhir dengan kegagalan, bahkan secara mengejutkan hal ini sudah dilakukan selama 800 tahun yang lalu. Gorosei yang satunya menyahut bahwa kegagalan selama ini dikarenakan memang buah iblis tersebut memang mencoba melarikan diri dari mereka, dan hal ini terindikasi dari type Zoan yang memiliki pikirannya sendiri. Yang faktanya nama buah Gomu Gomu yang asli adalah Hito Hitonomi model Nika. Jadi selama ini kita telah ditipu oleh Ida dan seluruh stafnya bahwa buah iblis milik Luffy itu bukanlah karet melainkan tipe Zoan langka. Seperti yang dikatakan Gorosei, dalam panel yang begitu megah dan epik kita bisa melihat siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Siluetnya identik dengan Nika tanpa senjata di tangannya. Meskipun kita hanya melihat siluet hitam, terlihat jelas bahwa Luffy sedang tertawa dengan girangnya. Sembari tertawa lepas seperti itu, gendang kebebasan masih terdengar sangat jelas dengan Luffy berkata hahaha. Nah, yang menjadi lebih menarik lagi, meski memiliki kekuatan buah type Zoan namun dia memiliki sifat seperti karet. Dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau sampai membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah prajurit pembebasan yang biasa juga dikenal sebagai Nika Dewa Matahari. Kebangkitannya itu akan memberi lebih kekuatan karet, lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Konon katanya kekuatan ini adalah kekuatan paling konyol di dunia. Bagaimana tidak dengan kekuatan tersebut dia bisa bertarung di luar nalar atau logika sesuai dengan fantasinya. Terus dipotong ke aula harta karun di lantai 2 kastil Onigashima. Yang mana setelah beberapa adegan kemarin Orochi masih terjebak di bawah reruntuhan dan meminta pertolongan kepada Hiyori, ia juga mengatakan bahwa dirinya juga diperalat oleh Kaido, daripada itu dia memintanya untuk pergi bersama dari sini. Tak kenal kasih Hiyori langsung mengatakan bahwa dulu ayahnya percaya pada janji yang kau dan Kaido buat untuk membebaskan Wano Kuni. Bahkan sampai selama 5 tahun, Oden menari dengan cara yang lucu. Hingga dieksekusi secara mengenaskan. Kemudian pada panel itu juga memperlihatkan kilas balik dari Hiyori dan Oden di masa dulu.
Di mana pada waktu itu Hiyori pernah berkata apa baik-baik saja jika orang seluruh penduduk membicarakan hal buruk tentangnya. Oden menjawab dengan pasti bahwa ia baik-baik saja dengan hal itu, dikarenakan dia sudah memiliki orang seperti mereka di sisiku. Kembali ke masa sekarang, dengan liciknya Orochi berbicara bahwa ayahmu adalah samurai yang hebat, sebagai seorang shogun ia sangat menghormatinya. Jelas saja Hiyori langsung melepas topengnya dan berteriak marah pada Orochi saat dia menangis kesakitan. Namaku adalah Hiyori, anak dari Oden sang shogun. Tak hanya itu, Hiyori juga mencaci maki tentang kepemimpinan yang sangat buruk, karena pada kepemimpinannya itu membuat semua penduduk merasa menderita. Saking buruknya perkataan yang dilemparkan kepadanya, Orochi sangat takut, namun ia juga berkata bahwa balas dendam sangat tidak populer di zaman sekarang. Dan bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido. Tiba-tiba di tengah percakapan itu muncul Kazenbou kecil berada di dekat situ. Dengan kemunculannya tersebut membuat Orochi sangat terkejut dan sangat senang. Lalu ia pun menyuruh Kanjuro untuk membakar wanita itu. Entah apa yang terjadi pada Kanjuro api waktu itu, tiba-tiba malah ia langsung membakar tempat itu bersama Orochi. Sementara dari sisi Hiyori sendiri berderai air mata melihat kejadian yang selama ini yang berakhir dengan kematian dari Orochi. Hiyori berkata lagi bahwa sebentar lagi fajar akan datang. Cerita Kembal mengambil sisi ke atap Onigashima, di sana kita melihat lagi siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Yang membuat scene ini menjadi sangat epik sekali. Saat itu dia merasa bisa melakukan apa yang ia mau seperti kebebasan sama seperti yang dikatakan oleh Gorosei. Luffy menyebutnya bahwa ini adalah puncak tertinggi yang kemudian ia namai dengan Gear 5. Kembali ke lantai bawah yang mana terjadi ledakan besar, warna raja tertinggi Haki datang dari atas. Banyak kilat hitam menembus atap dan menyambar bawahan Kaido sehingga mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Adanya kegilaan dalam singkat Kaido terlihat khawatir dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam penyebaran ganda besar, kita bisa melihat bahwa atap mulai pecah dan lengan Luffy muncul dari lubang. Tangannya yang membesar-besar mulai meraih tubuh Kaido dalam bentuk naga tanpa kesulitan. Seolah memang pertarungan sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Luffy. Semua orang melihat pemandangan itu sangat kaget bahwa benar Luffy masih hidup. Luffy kemudian menarik kembali Kaido ke atas yang membuat mata Kaido muncul seperti kartun dan menyeretnya dengan mudah ke atap. Tak hanya itu, Luffy juga meningkatkan massa ototnya dan mulai memutar tubuh Kaido dengan sangat brutal. Sampai-sampai wajah Kaido terlihat lagi seperti kartun dan matanya keluar sekali lagi. Selepas melakukan itu, Luffy langsung membanting Kaido dengan sangat keras, hingga di sekitar kepalanya ada tanda bintang, menandakan bahwa memang pukulan tersebut sangat kuat. Dan di sini dalam sifatnya yang brutal tersebut Luffy masih tidak bisa berhenti tertawa. Seolah dia seperti bermain buka bertarung, jadi memang benar kekuatan dari Luffy tidak berlogika sama sekali. Kaido yang kembali bangkit dengan senang mengatakan syukur kalau kau masih hidup, dan melepaskan serangan api maut Bolo Bread. Luffy yang telah kembali ke bentuk normalnya terbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti melihat apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat Bolo Bread, Kaido, dia berteriak kaget. Matanya juga menonjol seperti kartun, bedanya lebih berlebihan dari Kaido. Namun yang mengejutkan di sini ialah Luffy bisa membalikan api maut Kaido dengan mengubah tanah di sekitarnya menjadi karet, sehingga membuat api tersebut kembali mengarah ke tubuh dari Kaido sendiri. Lalu saat itu kita akhirnya bisa melihat seluruh tubuh Luffy dengan jelas. Penampilan fisiknya hampir sama seperti biasanya, meskipun kemejanya sekarang berwarna putih, bukan hitam, rambutnya terlihat seperti api dan dia memiliki kerah uap di lehernya seperti dalam bentuk Gear 4. Alisnya sekarang melengkung mirip dengan Sanji dan pupil matanya telah berubah seperti anak kecil. Lagi-lagi Luffy tertawa tanpa henti saat Kaido berdiri. Setelah terbangun, Kaido minta maaf atas apa yang terjadi tadi, dan ia tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Sama seperti sebelumnya, Luffy menatap Kaido dengan tekad penuh senyuman di wajahnya. Akhir kata kita nantikan saja kelanjutan cerita di chapter 1045.